Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini dan di mana jam sekarang menunjukkan pukul 13.59 menit ya, waktu Indonesia bagian barat, tepatnya pada hari ini Jumat 30 Januari 2025 ataupun Friday 30 Januari 2026 ya, maksud saya. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, ini adalah sebuah artikel yang saya dapatkan, yaitu bahwa Presiden Amerika itu beliau berencana akan berbicara dengan para pemimpin di Iran ya. Dan sementara itu ya, itu di Pentagon itu bersiap-siap akan adanya kemungkinan beraksi atau apa-apa apabila deadlock atau bagaimana ya, kita belum tahu gitu langkah-langkah selanjutnya. Dan ini hanya sekilas gambaran ataupun berita dari narasumber aja ya, jadi tidak bisa dipastikan, jadi hanya ada ketegangan antara Amerika dengan Iran. Baik, bagaimana dengan purchasing kalian? Dan sekarang kita akan menuju ke board di mana ini adalah harga emas ya, di mana selalu menjadi primadona dan jelas itu kemarin itu luar biasa terjun bebasnya maupun naiknya di pagi hari dan turunnya di malam hari. Dan sementara hari ini bercokol pada tinggi 5451.00 itu terjadi pada pukul 7:09 ya. Sedangkan harga terendahnya dengan angka 5112.10 itu terjadi pada pukul 9:23 itu deras sekali, luar biasa ya. Itu sekitar 3000 pips ya. Seperti biasa saya juga memakai ilustrasi ataupun perbandingannya atau hitungannya dengan silver, di mana hari ini silver juga menunjukkan tadi pagi ya, itu dengan angka 118.475, sedangkan low-nya pada angka 107.26 dan sekarang berada di sekitaran 107.40 ya. Dan jelas itu kemarin menjadi semuanya metal menjadi ATH, dan perlu dicatat bahwa emas kemarin tertingginya dengan angka 5595.38 ya di ATH-nya. Itu terletak pada pukul 13:23 waktu Indonesia bagian barat, dan silver menunjukkan keperkasaannya pada ATH-nya kemarin dengan angka 121.657 dan itu terjadi pada pukul 21:19 ya. Selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya? Dan kita bisa melihat ini adalah bekas dari kemarin ya, itu tertera di sini di atasnya pada pukul 13:10 ya. Jadi saya masih menyimpan salah satunya, yaitu pada pukul 13:11 ya. Ini bisa dilihat jamnya, ini yang saya gambarkan, di mana pada edisi kemarin saya mengupload pada tanggal 29 Januari ya. 29 Januari tepatnya pada pukul 14:43 ya, di mana saya punya balance ya, itu ada 5 kali sell ya, dan itu saya ada semua sell dengan average-nya 5450 ya. Dan ini jelas itu sudah ada margin call dan itu jelas sudah diketahui ya. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk kemarin yaitu dengan range yang besar ya, untuk edisi 29 Januari 2026 ya, di mana indikasi tingginya saya juga menyebut dengan angka tingginya itu hanya bisa bercokol pada angka 5585 sampai dengan 5610 ya. Itu terbukti karena tingginya kemarin juga malam itu hanya bisa mencapai pada angka
5549.6 ya. Tapi ini pagi siang setelah diupload ini bercokol di sekitaran di angka 5560 sampai dengan 70 ya. Dan low-nya ini malah tembus ya malam, dan saya ini sudah diperkirakan sama saya akan mencapainya pada malam hari dengan angka 5310 sampai dengan 5330. Namun ini deras sekali sampai angka 5095.5 ya. Dan itu luar biasa dan tidak pernah terjadi, dan itu hanya pun terjadi pada sekitar 1980-an ya. Itu paling sering terjadi ya, sekitar 1980 sampai dengan 1984, tepatnya setelah usahanya perang antara Irak dan Iran ya. Dan ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 29 Januari 2026, di mana indikasi tingginya saya juga hanya menyimpulkan atau berhitung dengan angka 5580 sampai dengan 90. Namun yang terjadi pada malamnya itu hanya memantul dengan angka 5549.6 ya. Tetapi sebelum itu jelas sekitar pukul 5 itu hanya juga memantul dengan angka 5560 kalau tidak salah ya, sekitar di sana ya. Jelas ini kalau Anda berani untuk mencoba sell, saya rasa pasti banyak profit, dan ini low-nya juga saya perhitungkan dengan angka 5380 sampai dengan 90, dan itu akan terjadi pada malam hari, dan itu benar. Nyatanya itu turun drastis sampai dengan 5095.5, itu deras sekali ya. Dan telah kalian juga ketahui bahwa saya masih ada posisi sell, dan ini akhirnya saya take profit ya. Kita bisa urutin pelan-pelan ya, karena saya berhitung dengan angka 5380, dia punya mentoknya yang terakhir ya. Akhirnya saya begitu deras sekali turun, saya mengambil aksi ya untuk melakukan profit taking di area 5320 atau 5315 sampai dengan 5280, dan ini saya masih simpen, dia punya rekamannya. Dan ini bisa dilihat ya. Jadi yang dari pertama saya melikuidasi dengan angka 5312.15, yang kedua 5301 makin turun itu ya. Saya ada profit di 5.400, 4.500 ya. Kemudian saya cut loss di 5303 ya. Rugi sedikit ya. Kemudian dia turun lagi, saya langsung buang semua pelan-pelan, tak itu hanya sekian detik aja. Dan ini bisa dilihat ya. Dan selanjutnya pada angka 5298.06 lalu 5283.2 ya. Dan kita bisa lihat jam-jam berurutan dekat sekali dan sangat deras sekali. Kita coba undur ya. Pukul 15.17 yaitu pada pukul 22.17 menit. 12.17 menit hanya selisih 3 detik aja itu sudah bergeser 100 pips. Kita bisa lihat yang dua baris pertama yang ada profit 5.400 dan 4.500 ya. Itu hanya selisih 3 detik aja. Lalu selanjutnya 4 detik kemudian menjadi 5303 masih stabil. Kemudian di 3 detik kemudian pada angka 5298 sudah selisih 50 pips. Kemudian yang terakhir 4 detik kemudian ya, tepatnya pada yang terakhir 1517.28 itu hanya adanya selisih 4 detik ya, tapi harganya sudah selisih 130 pips. Jadi deras sekali ya. Akhirnya saya punya posisi itu clear semua, dan ini saya lanjutkan ya, clear ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Ya, deras sekali. Setiap 3 detik saya ambil posisi. 3 detik saya ambil posisi.
Jadi hanya 3 detik aja kita sudah bisa mengambil keputusan. Ya, saya stop sebentar. Saya lanjutkan. Nah, ini clear ya posisinya. Akhirnya ini clear ya. Saya ada profit kurang lebih 9.500 ya. Setelah ini ada MC 10.000. Jadi MC-nya 10.000, profitnya 9.500. Jadi total harusnya ada 19.500. Itu kurang lebih ditambah saya punya modal itu kurang lebih ada 6.000 jadi 25.000. Dan ini nyatanya sudah sampai 25.000. Jadi masuk 10.000 ada cuan hampir 100%. Kemudian tadi pagi saya masukkan lagi untuk posisi buy ya pada pukul 9 lewat 19 menit ya. Satu kali buy pada tanggal 30 Januari ya. Pagi tadi barusan. Dia turun lagi hanya sekian menit ya. Ini 9.19. Lalu 2 menit kemudian saya melakukan pembelian lagi ya. Pada tanggal 30 Januari ya. 9.21. Dan ini saya telah likuidasi hanya 6 menit aja. Sudah profit 560. Jadi sudah ada profit 560 pips ya. Dan ini tadi saya beli di angka di 5182 dan 5136. Saya keluarkan semua di 5187 semua. Sudah ada profit 500 pips atau 500 USD. Ini bisa dilihat ya, 550 tepatnya. Ya, ini clear menjadi angka 26388. Ini clear ya. Balance-nya 26388 ya. Pada tanggal 30 Januari pukul 9.27 menit. Itu hanya 6 menit aja. Selanjutnya kita bisa lihat 9:31. Jadi hanya selisih 4 menit aja. Di angka 9.27 jamnya ini 9.31. Hanya 4 menit kemudian saya melakukan pembelian lagi. Satu kali buy untuk edisi 30 Januari. Ya, 9.31 ya. Kemudian 9.46. 31 ke 46 hanya 15 menit ada profit lagi 756 US dollar atau 756 pips. Ya, itu semuanya clear, semua rata semua. Tidak ada yang diedit-edit semua. Ya. Sekarang saldonya ada di angka 27.158, berarti saya bisa WD ataupun withdraw sekitar 22.000. Dan ini sudah clear. Bisa diperhatikan jamnya sama 27 pada angka 27.158. Setelah itu saya nanti akan WD 22.000 ya. Dan ini diperkirakan pada tanggal 30 Januari ya. Pukul 14.13 menit ya. Dan setelah saya withdraw, otomatis uang saya hanya tersisa 5.100 sekian. Selanjutnya ini dari malam itu ulasannya tidak ada, hanya pagi tadi bisa dilihat ini 30 Januari pukul
pukul 2.04, berarti 2.04, berarti pukul 9.04 baru dihadirkan dia punya ulasan ataupun beritanya, yaitu harga emas turun ya, diakibatkan para traders itu masih sudah berbalik arah ke arah hawkish. Hawkish itu berarti suku bunga tetap akan melambung tinggi ya, karena di Fed ini ya, dia punya kepalanya atau Fed chairman itu ya, itu tinggi mau suku bunganya. Jadi seperti yang ada di sekitar 1980-an ya. Jadi pada tahun-tahun itu memang kita paceklik ya, dan emas di Indonesia kurang lebih seharga 7.500 per gram ya. Salah, itu 1980 berarti sekitar 5.000 ya, setelah perang Irak dan Iran dari angka 2.000-an menjadi 5.000. Jadi sekarang ulasannya semua metal itu turun 4% semua ya. Semua turun ya, apakah itu emas, silver maupun platinum ya. Kemudian Trump akan mengumumkan calon kontender untuk ketua Fed yang baru ya, di mana Jerome Powell ini akan mengakhiri masa baktinya pada bulan Mei ya, atau bulan 5 atau bulan Mei ya. Kemudian ini diulasin lagi, harga emas itu mencapai ATH-nya dengan angka 5594 ya per ons pada hari Kamis kemarin. Dan penjelasannya yaitu harga emas itu ya naik angka 4% dari harga ini ya, waktu kemarin hari Kamis pagi ya. Karena itu tiba-tiba itu kan pengumuman untuk suku bunganya di Amerika itu stabil, tetap ya, tidak ada perubahan. Dan kemudian ditafsirkan bahwa Bank Sentral Amerika ataupun ketuanya itu masih akan tetap berdiri suku bunganya dengan tinggi, yaitu dengan kata lain itu hawkish ya. Tetapi yang seperti yang di-track pada tahun yang diedarkan oleh Alan Greenspan ya, itu kalau tidak salah itu sekitar 1980-an ya, di mana harga emas itu susah naik sekali diakibatkan oleh suku bunga yang tinggi ya pada saat itu ya. Dan ini so far sejak Januari ini harga emas telah naik lebih pada angka 20% ya. Jadi lebih tepatnya lebih hebat daripada tahun 1980 ya, di mana saat itu pergerakannya memang luar biasa setelah selesai antara perang Irak dan Iran. Dan ini banyak masyarakat masih berspekulasi apakah kepala chairman dari Fed Reserve ini apakah akan memakai jasa dari orang-orang kepercayaan dari Donald Trump, ataupun masih ada sisa-sisa anggota dari Jerome Powell ini ya. Yang jelas itu banyak kandidatnya ya. Salah satunya kalau tidak salah yang kemarin saya ucapkan itu Fed Governor Waller ya. Itu salah satu calon juga ya untuk menggantikan dari Jerome Powell ini ya. Dan perlu dicatat juga bahwa US dollar itu mencapai multi years punya low ya, punya rendah. Diakibatkan juga itu decision itu dari suku bunganya itu tidak akan kenaikan ya, dan diperkirakan bahwa ketua Fed itu maupun dari anggotanya akan melihat kembali setelah bulan Maret mendatang baru bisa diumumkan apakah bisa dikurangkan atau tidak ya. Dan mereka masih percaya apabila dikurangkan dia punya suku bunganya jelas akan menimbulkan inflasi lagi, dan jelas inflasinya masih belum total sembuh. Jadi sekarang yang diperkirakan itu inflasi itu memang turun tapi masih dekat-dekat 2% itu year on year-nya. Dan sekarang kita bisa lihat Hang Seng tadi pagi itu turun ya 9% ya, yaitu dengan kode 3170
HK ya. Itu dari Hang Seng Index ataupun saham-saham bursa dari Hang Seng ataupun Shanghai ataupun China ya. Itu turun sekitar 9% ya. Kemudian juga silver juga turun ya, maupun platinum. Semuanya pada turun pada hari ini ya, untuk ekuitas ya. Lalu ada lagi, yaitu data ekonomik yang akan diperhatikan, dan ini kita bisa melihat dari PPI ini masih tinggi ya, sekitar 0,5 ya. Sedangkan core-nya itu memang minus ya, itu dari kemarin 0,0 menjadi minus 0,6 ya. Tetapi year on year-nya itu masih tinggi semua, bisa dikatakan di atas 2%. Makanya dari Fed itu agak susah untuk mengurangi suku bunganya. Itu penjelasan dari mereka. Dan ini hanya perkiraan ya, dan kita bisa lihat nanti yang terbaru ya. Dan signal juga mengarahkan untuk selling ya. Jadi sudah berubah arah, yaitu pada pukul 9 sudah berubah arah. Ya. Berubahnya sekarang angka-angkanya ada di sini, di mana dia punya resistennya menjadi 5370, 5470 dan 5590, sedangkan supportnya pada angka 504900 lalu 4810. Tetapinya walaupun turun, tapi dia punya penglihatannya untuk short term maupun medium term itu tetap akan naik. Jadi hanya mungkin hariannya aja. Jadi hariannya turun, tapi baik dari secara mingguan maupun jangka panjang ini angkanya naik ya untuk emas ya. Nah, itu yang bisa diraba-raba ataupun kita perlihatkan bahwa ini hanya berupa signal yang saya dapatkan. Dan selanjutnya jelas mungkin ini perkiraan ataupun hitung-hitungan dari saya, yaitu jelasnya dari Forexindo ya. Dan ini saya perkirakan mungkin di sekitar di sini ya. Dan tingginya dan seperti biasa kita akan mengambil fotonya sebanyak 2 kali ya. Dan ini sudah 2 kali ya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 14:22 ya. Pada hari ini Jumat 30 Januari 2026 ya. Dan kondisi di Jakarta agak gerimis, hujannya kecil ya, rintik-rintik. Dan kita akan mulainya dengan range yang besar dulu seperti biasa ya. Yaitu pada tanggal 30 Januari 2026 ya. Untuk range yang besar saya memperkirakan dengan angka 5400 sampai dengan 5416 ya. Sedangkan low-nya itu dengan angka 5050 sampai dengan 5070 ya. Dan saya perkirakan ini kalau saya lihat ini kuncinya malamnya akan turun ya, tetapi pada akhir penutupan ini dia akan kembali naik lagi. Karena itu masalah Amerika dengan Iran ini yang masih belum selesai ya. Jadi pasti di ujung-ujungnya masih ada open posisi pembelian ataupun buy ya, untuk menjaga-jaga karena ini weekend ya. Lalu yang kedua kita sebut biasanya untuk range yang kecil ataupun normal untuk edisi 30 Januari 2026, di mana indikasi tingginya saya berhitung dengan angka 5360 sampai dengan 5380, sedangkan low-nya juga
pada angka 5120 sampai dengan 30 ya. Dan ini juga sama, kuncinya akan turun terus. Setelah turun, dia akan kembali naik itu pada sesi penutupan atau akhir, karena ini weekend. Jelas para traders ataupun investor pasti lebih suka ataupun lebih nyaman tidurnya dengan posisi buy daripada sell kalau untuk menginap ya. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan otomatis pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 1 Februari, channel ini akan kembali seperti biasa pada jam yang sama. Salam cuan, always profit, dan happy weekend.